Shalom saudaraku, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam Renja yang kedua, Renungan Senja yang kedua, membahas khotbah kita pada hari Minggu yang lalu yang berjudul bagaimana caranya mencapai tujuan dengan skala prioritas. Saudaraku, kalau kita tidak memahami apa yang menjadi skala prioritas kita, maka kita mungkin tidak akan sampai kepada tujuan. Bahkan kita akan bisa mengalami kekecewaan. Kemarin kita kasih banyak contoh. Banyak orang mengejar studi misalnya. Dari S1, S1-nya aja bisa 2-3, S2 juga demikian. Tapi kemudian doktor, kemudian dia lama-lama dia bosan, sudah nggak ada tantangan. Lalu berbalik berbisnis, bisnis juga nggak puas, akhirnya ke politik dan lain-lain, saudaraku. Nah, sesungguhnya apa dasar utama kita menentukan prioritas ini? Kita lihat saudaraku, Kolose 1 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Karena di dalam Dialah, maksudnya di dalam Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ini perhatikan sungguh-sungguh. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Berarti saudaraku, menentukan prioritas utama adalah untuk Dia apa bukan? Untuk Tuhan apa bukan? Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Jelas bahwa tujuan hidup manusia harus ditujukan untuk kepentingan Tuhan itu sendiri. Untuk kehendak Tuhan, untuk kesenangan hati Tuhan. Ambisi pribadi harus disingkirkan, dikalahkan atau dibelakangkan. Kita harus membalikkan urusan pribadi yang tadinya di depan menjadi di belakang. Kita lihat sendiri ketika Tuhan Yesus sedang mengalami puasa, Yesus mengalami lapar, saudaraku. Kita lihat di Matius 4 ayat 1-11. Bagaimana Yesus meninggalkan kebutuhan pribadi, saudaraku. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, lalu laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba berkata kepadanya, "Jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudaraku, 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Ini mewakili apa yang menjadi ambisi manusia dalam kehidupan. Pertama, soal makan dan minum. Yesus bisa mengesampingkan itu, padahal di terik matahari puasa 40 hari itu sudah pasti sangat menyiksa, membuat tubuh lemah. Saudaraku, orang yang kadang kekurangan makan dan minum itu bisa membuat gampang stres, depresi yang tinggi, saudaraku. Apalagi dehidrasi membuat sakit, lemah, bahkan bisa mati. Tapi Yesus jelas mengatakan, firman lebih utama daripada makanan dan minuman. Inilah yang menjadi dasar kita, supaya kita tidak mengejar hal yang sia-sia, yang dianggap dunia ini. Walaupun orang dunia kebanyakan mengejar karir, mengejar harta kekayaan, mengejar kuasa, harga diri, saudaraku. Tetapi anak-anak Tuhan harus memprioritaskan mengejar apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam yang kedua juga Tuhan Yesus dicobai dengan disuruh loncat. Ini soal power, ya, kekuatan
Wah, supaya dunia tahu kau hebat. Yesus datang tidak perlu untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkannya. Sesungguhnya iblis licik, dia tidak maha tahu. Dia tidak tahu sesungguhnya Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Oleh karena itu dia mencoba-coba. Dan Yesus tidak mau melakukan apa yang dikehendaki si pencoba. Karena dia sendiri adalah Tuhan. Dia tidak bisa dicobai dan tidak mencobai siapapun. Kita lihat di sini prioritas bukan harga diri, saudaraku. Kadangkala ketika seseorang merasa tergelitik harga dirinya, walaupun dia seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dia kadang membelakangi statusnya. Mungkin dia udah sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kadang dia meninggalkan itu demi harga diri. Wah, saya ini ditantang harga diri saya. Kalau saudara jual, saya beli. Ya, kira-kira seperti itu. Apakah kita mau mengutamakan harga diri kita, atau mau memikirkan tentang kerajaan surga? Nah, kemudian saudaraku, yang nomor 3, ya, bagaimana Yesus bisa membalikkan ambisi dunia, yaitu iblis menawarkan kerajaan bumi, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai guru kita, sebagai pemimpin kita, teladan kita. Dia mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah saudara tertantang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita? Apa tugasmu yang diberikan oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan kepadamu? Apakah engkau akan meninggalkannya? Apakah engkau akan mengutamakan urusan pribadimu, ambisi pribadimu? Ambillah keputusan hari ini. Mari kita teladani guru kita, raja kita, pemimpin kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengutamakan kehendak Bapa, kerajaan surga, berbakti kepada Bapa. Kita yang menjadi murid, menjadi anaknya, selayaknya lah kita juga menyenangkan hati Bapa, mencari kehendak Bapa, mengutamakan kehendak Bapa. Demikian saudaraku, skala prioritas pada untuk mencapai tujuan dengan sukses saudaraku pada renjai yang kedua ini. Dari CBM 7 TV. Jangan lupa saudara, jika engkau terberkati, klik kembali di YouTube saudara CBM 7. Silahkan saudara like, subscribe, dan juga jangan lupa komen dan share-lah kepada banyak orang. Sampai jumpa pukul 5 sore, 3 kali dalam seminggu. Hari pertama Selasa, hari kedua Rabu, hari ketiga Kamis. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.